Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa kembali melaksanakan kegiatan kita, itu terus menelusuri petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulnya di dalam kehidupan ini, sehingga kita akan mendapatkan kehidupan yang tenang, tentram, nyaman, bahagia, bukan saja di akhirat nanti, tetapi juga ketika kita mengalami kehidupan di dunia ini. Ini yang kita pelajari di dalam pesantren. Bersyukurlah anak-anak bahwa pada hari ini telah bisa kembali ke pesantren. Bersyukur pada Allah bahwa orang tua kita masih tetap mengizinkan, masih tetap mendorong, bahkan mendukung, membiayai itu kamu untuk bisa belajar di pesantren ini. Banyak orang-orang kepingin juga belajar seperti kamu itu di pesantren, tetapi orang tuanya kadang-kadang sudah tidak ada lagi yaitu kemauan untuk mendukungnya, bahkan tidak siap juga untuk membiayainya. Maka kamu bersyukur pada Allah dan doakan agar orang tua selalu dalam keadaan sehat dan orang tua juga dilapangkan rezekinya, sehingga kamu mengalami kemudahan di dalam itu belajar ini. Anak-anak sekalian, Allah telah menciptakan kita dan Allah telah menetapkan nasib kita masing-masing. Nasib kita berbeda-beda, sekalipun satu bapak satu ibu juga nasibnya berbeda-beda. Apalagi kita ini beda bapak, beda ibu juga, beda kampung, beda daerah, beda juga pengetahuan, tentu akan sangat macam-macam sekali, yaitu nasib yang ada pada diri kita masing-masing. Kan tetapi apa yang Allah tetapkan buat kita ini, itulah yang paling cocok buat kita, itulah yang sesuai. Maka kewajiban kita, apapun yang Allah tetapkan, yang Allah berikan buat kita, maka kita syukuri. Kita syukuri. Kita diberikan badan sehat misalnya, kita syukuri. Alhamdulillah kita sehat. Bagaimana mensyukurinya? Gunakan badan yang sehat ini untuk melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan manfaat sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya. Karena dengan syukur itulah kita akan ditambah lagi nanti. Ukuran-ukurannya akan ditambah lagi. Karena Allah sudah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Kita diberikan baju dua misalnya oleh orang tua kita. Kita syukuri, kita gunakan baju ini dengan sebaik-baiknya. Kita cuci bersih, setelah dicuci dijemur, setelah dijemur diambil, dipakai lagi, kotor lagi, cuci lagi. Maka orang tua melihat kondisi anak seperti ini oleh Allah SWT, diberikan petunjuk, diberikan kemampuan, sehingga orang tua mungkin akan ngirim baju lagi. Oh, kalau dua kurang, tambah lagi dua lagi lah, biar 4, supaya ada serepnya. Disyukuri 4 ini juga dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
Orang tuanya datang ditanya bajunya masih ada, masih, dan sebagainya. Orang tua ketika kamu minta kepada orang tua minta baju lagi, dengan senang hati dia akan berikan, karena kamu selalu memberdayakan, memanfaatkan pemberian orang tua itu dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, kalau kamu mengkufuri nikmat ini, punya baju tua, kamu jemur, ngambil juga tidak, akhirnya bajunya hilang, jatuh, kotor, tidak lagi mau ngambil lagi, minta pada orang tua. Mungkin pertama diberi, minta lagi, hilang lagi katanya. Orang tua akhirnya dia akan merasa kesel. Bisa saja tidak diberikan lagi karena kamu tidak mensyukuri nikmat. Maka kita syukuri nikmat yang telah kita terima ini. Kita alhamdulillah bisa didukung ke pesantren. Maka ketika di pesantren ini kamu lakukan apa yang seharusnya lakukan. Tentunya belajar dengan sebaik-baiknya. Belajar tekun, terus menerus berusaha untuk mengetahui sesuatu dengan berbagai macam cara, baik lewat guru-guru maupun lewat teman-teman. Karena tadi masing-masing kita ini mempunyai kelebihan-kelebihan yang berbeda-beda. Jadi karena masing-masing kita ini mempunyai kelebihan yang berbeda-beda, maka kamu bisa memanfaatkan ini. Ketika kamu mungkin tidak paham matematik misalnya, teman kamu ada yang paham, manfaatkan teman kamu ini untuk bertanya kepada teman kamu. Kamu misalnya hafal hadis, teman kamu tidak hafal hadis ini, kamu ajari juga teman-teman. Atau ada teman kamu yang pandai di dalam ilmu hadis, kamu tidak bisa, kamu belajar dari mereka. Jadi di pesantren ini luar biasa. Tidak hanya guru yang tersedia, tetapi manusia-manusia yang diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah macam-macam ada di lingkungan kita. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan situasi atau potensi yang ada di dalam pesantren ini. Maka kalau orang betul-betul mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki di lingkungan pesantren ini, akan luar biasa ilmu yang didapatkan, akan lebih daripada mereka yang belajar di lingkungannya saja. Karena kita ini juga pesantren ini tidak terdiri dari satu kampung saja atau satu daerah saja sebagaimana umumnya sekolah-sekolah. Kalau sekolah SMP misalnya di Lebakwangi, ya murid-muridnya sekitar anak-anak Lebakwangi saja. SMP misalnya di Cikudek sana ya sekitar anak-anak yang tinggal di sekitar lokasi situ saja. Pesantren ini tidak. Kita di sini macam-macam. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, ada dari NTB misalnya, ada yang dari Sulawesi, bahkan ada juga yang dari misalnya Jeddah, dan dari Mekah. Manfaatkan kesempatan ini untuk kita bertanya. Tentunya mereka yang dari Mekah akan lebih banyak tahu tentang Mekah itu seperti apa daripada kita yang ada di Indonesia. Mereka yang dari misalnya Pulau Nias, ini ada yang dari Nias dan sebagainya, dia akan lebih tahu tentang bagaimana kondisi Pulau Nias itu daripada orang-orang yang ada di luar. Orang yang misalnya dari daerah Batam misalnya, dia akan tahu persis apa yang ada terjadi di sana dibandingkan dengan orang yang mungkin ada di Pulau Jawa ini. Manfaatkan kesempatan ini untuk kita menambah pengetahuan, untuk kita yaitu belajar. Ini di pesantren supaya lakukan itu. Kalau tidak rugi, mendingan sekolah di kampungnya saja daripada di pesantren tidak berusaha untuk bisa mencari informasi daripada teman-teman yang ada. Inilah anak-anak sekalian keistimewaan yaitu hidup di pesantren ini, supaya anak-anak pandai-pandai memanfaatkan, pandai-pandai mensyukuri
untuk bisa mendapatkan hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan di masa depan. Dari sisi ibadah, alhamdulillah kita di pesantren tidak mengalami kesulitan di dalam ibadah. Kamu telah berpengalaman selama libur kemarin di rumah. Rasa-rasanya mau jamaah subuh saja sulitnya bukan main. Bahkan kadang-kadang yang selama ini tidak pernah bikin kesel orang tua di rumah, orang tua bisa jadi kesel karena kita sulit sekali untuk bisa melakukan bangun pagi misalnya. Setannya langsung nyerbu. Kamu pulang dari pesantren langsung diserbu oleh setan itu. Bagaimana supaya jangan melakukan hal-hal yang dilakukan di pesantren, ibadah-ibadah di pesantren. Baca Al-Qur'annya sudah hilang lagi, sholat jamaahnya sudah hilang, apalagi puasa dan sebagainya sudah hilang. Ini begitu pulang setan nyerbu. Kita di pesantren alhamdulillah bangun pagi tidak mengalami kesulitan. Teman-temannya bangun, ya nggak enak kalau nggak bangun otomatis. Sekalipun tidak diteriakin oleh teman-teman, tidak dibangunkan oleh teman-teman, sudah bisa bangun. Ini yang seperti ini kamu syukuri. Kamu manfaatkan kesempatan ini untuk terus-menerus bisa meningkatkan kualitas diri. Ibadahnya terus kita tingkatkan. Yang kemarin ketika di rumah tidak bisa melakukan, maka setelah di pesantren lakukan kembali. Bagaimana jamaahnya, bagaimana sholat sunnahnya. Bangun malam tidak hanya sekedar kita buang air kecil atau kita sekedar cuci muka, tetapi bagaimana bangun malam itu dengan niatan untuk melakukan sholat malam. Sholat malam apa yang kita lakukan? Bisa saja kita melakukan sholat witir, bisa saja melakukan sholat-sholat yang lain, misalnya sholat hajat dan sebagainya, sholat tahajud. Nah, silahkan lakukan sholat malam. Ingat, di bulan Ramadan kita mendapatkan banyak pengetahuan bahwa setiap malam Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu mengamati, yaitu hambanya ini turun ke langit bumi. Mereka yang sedang memohon ampunan akan Allah ampuni. Mereka yang sedang berdoa memohon itu sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan Allah berikan. Ini perlu yaitu kita manfaatkan. Para malaikat juga menyaksikan. Bahkan para malaikat ikut mendoakan. Ketika ada orang berdoa, ya Allah kabulkanlah doa dia ya Allah. Ikut membantu mendoakan. Nah, ini kita manfaatkan juga malam ini untuk kita mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Kalau kemarin kamu di rumah tidak bisa melakukan itu, sudahlah di pesantren ini kamu kodok kalau perlu. Kamu lakukan, kamu ganti yang tidak dilakukan di rumah ini. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Ibadah dengan berbagai macam, tidak hanya sekedar yaitu sholatnya yang kemudian kita tingkatkan dari sholat-sholat yang fardu, yang kemudian ditambah juga dengan sholat-sholat sunnahnya. Demikian pula juga puasanya. Puasa kita sudah melakukan yaitu puasa Ramadan. Alhamdulillah selama di pesantren kita bisa melakukan puasa Ramadan. Dan mudah-mudahan kemarin sisa puasa yang dilakukan di rumah juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa melaksanakan dengan sempurna. Nah, kita tingkatkan lagi bagaimana puasa-puasa sunnahnya. Kita sudah pelajari bahwa puasa itu tidak hanya Ramadan saja. Di bulan Syawal kemarin sudah dijelaskan juga ada puasa yang sifatnya tahunan, ada puasa yang sifatnya bulanan, ada puasa yang sifatnya mingguan, gitu. Sifatnya mingguan. Kita lakukan. Kita setiap hari, kita ada hari-hari yang Rasulullah melakukan puasa, kita ikuti. Apa yang dilakukan Rasulullah kita ikuti. Apa yang disarankan atau dianjurkan oleh Rasulullah kita jalani. Insya Allah kalau hidup seperti itu kita akan damai, kita akan bahagia, kita akan sejahtera, kita akan
masuk di dalam doa kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah itu. Ini yang kita harus terus-menerus kita telusuri, kita kaji. Bagaimana puasa-puasa apa saja. Hari Senin Rasulullah puasa. Rasulullah ditanya kenapa Rasulullah puasa hari Senin, hari Kamis. Karena pada hari itu amal perbuatan manusia dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika amal perbuatan manusia dilaporkan pada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah ingin dalam kondisi yaitu berpuasa. Karena apa? Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang berpuasa itu. Allah akan mengabulkan doanya orang yang berpuasa itu. Maka Rasulullah ambil puasa Senin Kamis. Pada hari yang lain juga tanggal 13, 14, 15 Rasulullah puasa juga. Dan orang yang berpuasa 3 hari 13, 14, 15 setiap bulan itu, maka akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa 1 bulan penuh atau 30 hari. Karena amal perbuatan manusia ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan balasan seperti diberikan balasan 10 kali lipat. Jadi kalau orang puasa 1 hari diberikan balasan seperti orang yang melakukan puasa 10 hari, maka kalau 3 hari berarti Allah akan berikan balasan seperti 30 hari. Kalau 3 hari maka sehingga menjadi seperti puasa 1 bulan penuh. Inilah kita lakukan. Tetapi juga seperti minggu yang lalu sudah kita sampaikan, ternyata tidak hanya itu. Ada juga hari-hari lain yang Rasulullah menganjurkan untuk puasa. Antara lain selain Senin Kamis, ada juga Rabu, Kamis, Jumat atau Rabu Kamis saja. Ini juga dianjurkan untuk berpuasa. Bahkan orang yang berpuasa Rabu Kamis itu, orang tersebut akan dibebaskan daripada siksaan api neraka. Dijamin dibebaskan. Orang yang berpuasa Rabu, Kamis, Jumat, oleh Rasulullah dinyatakan bahwa orang tersebut akan Allah bangunkan rumah di dalam surga. Bukan sekedar rumah, tetapi istana di dalam surga. Istana yang istimewa, yang ketika seseorang yang punya istana di dalamnya, dia bisa melihat apa saja yang ada di luarnya tanpa mengalami kesulitan, tanpa CCTV bisa mengetahui. Ketika dia berada di luar, dia bisa mengetahui apa yang ada di dalam. Ini orang yang puasa Rabu, Kamis, Jumat, yaitu dibangunkan rumah, kemudian juga dijamin daripada tadi dibebaskan, ada jaminan kebebasan yaitu daripada siksaan. Lakukan. Ketika kita tidak mempunyai kegiatan-kegiatan yang memerlukan tenaga dan sebagainya, silahkan puasa Senin, Kamis atau Rabu, Kamis, Jumat, bisa saja seperti itu. Atau puasa Daud, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Silahkan ketika tidak mempunyai kegiatan-kegiatan memerlukan energi besar, kita lakukan saja puasa. Misalnya kita perlu tenaga untuk energi besar, misalnya kita akan latihan silat, mungkin perlu tenaga besar, ya nggak apa-apa, nggak puasa. Kita mau Porseka ini, mau ada penampilan-penampilan yang perlu energi yang cukup berat, ya maka nggak apa-apa, nggak puasa. Tetapi ketika seseorang ini tidak semuanya mempunyai kegiatan-kegiatan yang memerlukan energi besar, maka ketika tidak memerlukan energi besar, gunakan saja untuk puasa. Puasa Daud bisa saja, puasa Senin Kamis ya biasa saja, bisa saja, atau puasa Rabu Kamis Jumat juga boleh-boleh saja. Nah, silakan saja lakukan.
Sehingga hidup kita ini akan senantiasa mendapatkan yaitu dukungan dari Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan yaitu kemudahan-kemudahan oleh Allah, diberikan ketenangan jiwa, diberikan kesejahteraan, diberikan kebahagiaan. Ini yang kita harapkan. Harta benda tidak selamanya membuat orang itu bahagia. Justru harta benda yang melimpah ruah, kalau kita tidak bisa yaitu mengurusnya, itu akan menyebabkan kita menderita. Anak santri misalnya dapat kiriman dari orang tuanya 1 miliar, dia bingung mau ditaruh di mana uang itu. Mau ditaruh di kamar saja, mau mandi saja nggak berani gitu. Nanti uangnya jangan-jangan ada yang ngambil. Jadi curiga terus gitu, nggak tenang. Mau taruh di di TO gitu, ya buat apa punya uang banyak ditaruh melulu. Kepengennya mungkin kepengen ke Bogor, mau beli apa, mau makan yang enak, dan macam-macam, sehingga dia tidak akan tenang hidupnya. Tidur juga kalau uangnya tidak dijaga juga takut dan sebagainya. Ini jadi tidak semua yaitu kekayaan atau harta benda yang melimpah yang dimiliki seseorang itu akan bikin orang itu bahagia. Bahkan belakangan ini banyak sekali di masyarakat orang dalam usia yang masih muda-muda sudah banyak sekali penyakit yang menghinggapinya. Dari penyakit ada stroke, ada tumor, ada macam-macam penyakit liver, ada penyakit jantung, ada macam-macam sekali yang kadang-kadang juga sulit obatnya. Ini semuanya adalah tadi gara-gara makanan. Ini adalah karena ekonomi Indonesia sudah bagus, sehingga orang bisa makan apa saja, bisa beli makanan apa saja. Sehingga rumah sakit sekarang semuanya ngantri. Di rumah sakit kalau kamu datang ke rumah sakit, ngantrinya panjang. Berbeda di Mekah katanya. Di Mekah, di Madinah, ini jamaah haji ini nanti di Mekah, di Madinah. Di Mekah, di Madinah rumah sakit itu sepi. Kalau orang misalnya rawat inap di rumah sakit dan sebagainya, tidak ada temennya. Bangunan kayak begitu besarnya, nggak ada temennya, rasanya takut. Sementara di Indonesia mau dirawat saja masih harus di halaman dulu karena nunggu masih penuh katanya. Ini nanti katanya ada yang keluar, ditungguin, yang nungguin ngantri banyak. Ini disebabkan karena apa? Makanan. Jadi makanan yang masuk ke dalam tubuh kita ini kalau melebihi batas-batasnya maka akan bisa menjadi penyakit. Maka masih muda kok sudah stroke. Banyak masih muda sudah tidak bisa berbicara, sudah nggak bisa jalan, sudah macam-macam penyakit seperti itu gara-gara makan. Maka ajaran Islam sumu tasihu. Islam sudah menawarkan solusi. Bagaimana supaya kita sehat? Puasa. Jadi puasa itu bukan menyebabkan orang kemudian penyakitan. Sudah kecil puasa, dah kurus puasa, tambah sakit, tidak demikian. Justru dengan puasa itu menyebabkan orang sehat. Kalau kamu ingin sehat dari kecil sudah terbiasa puasa, sehingga tidak ada istilahnya kebutuhan-kebutuhan fisik kita yang melampaui batas sehingga menyebabkan penyakit. Ada darah tinggi, emosi melulu pada orang, akhirnya mulutnya menceng dan sebagainya. Naudzubillah ini. Maka silakan ibadah ini kita jalani
sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, insya Allah kita akan hidup ini. Tadi dari sisi puasanya, silakan. Ketika kita tidak memerlukan energi yang kuat, kita lakukan puasa. Di zaman Rasulullah ada salah seorang sahabat yang pada saat itu berusaha untuk berkunjung atau bersilaturahmi kepada Rasulullah. Tetapi sahabat tersebut merasa terheran-heran karena Rasulullah kelihatannya nggak ngenalin dia lagi, padahal dulu akrab gitu. Karena apa? Fisiknya berubah. Setelah yaitu dia punya kesempatan untuk berbicara, maka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah Rasulullah lupa dengan saya? Kamu siapa? Ya seperti saya kadang-kadang lupa juga dengan alumni itu. Ini siapa ini? Belum lama ini ada hal yang lucu. Ada alumni datang ke sini, yaitu untuk mendaftarkan anak. Tanya pada Pak Kiai lupa dengan saya. Wanita ini alumni. Ya siapa ya? Saya kan yang dulu sandik, yang suka nangis Pak Kiai gitu. Siapa namanya? Si Fulan. Oh iya. Oh kamu sudah punya anak gede, sudah masuk sini sekarang. Iya Pak Kiai, ini saya akan masukkan anak saya di sini, tapi tidak disandik lagi gitu. Saya dulu sandik di sini. Jadi saya nggak ingat sama sekali gitu, karena dulu kecil suka nangisan gitu, bikin kesel wali kamarnya gitu. Sekarang sudah gede, sudah punya anak, anaknya masukkan ke sini. Ya saya ketika ketemu kamu di jalan juga nggak bakal negur, karena saya nggak tahu, nggak inget kamu itu siapa. Ya sekarang baru tahu gitu, karena sudah lama nggak pernah ketemu. Ini juga terjadi pada yaitu salah seorang sahabat yang bertemu Rasulullah. Dia terheran-heran, Rasulullah kok nggak kenal lagi dengan saya gitu, sedih dia. Ya Rasulullah, apakah Rasulullah lupa dengan saya? Siapa kamu? Saya Abdullah ya Rasulullah. Abdullah siapa? Abdullah Al-Bahili. Kamu Al-Bahili? Iya. Iya ya Rasulullah. Kenapa badan kamu kurus kayak begini? Mata kamu cekung, kamu kurus, krempeng kayak begini. Ya Rasulullah, saya sejak pisah dengan Rasulullah dulu, saya tidak pernah makan siang. Saya puasa terus ya Rasulullah. Dan saya tidak pernah tidur malam. Di malam hari saya melakukan ibadah terus sampai pagi ya Rasulullah. Itu yang saya lakukan. Bahili, jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu, karena Rasulullah melihat fisiknya kelihatan beda sekali, lemah sekali. Jangan teruskan itu. Karena badan kamu punya hak untuk diberikan itu masukan supaya badan kamu sehat. Mata kamu juga perlu pelihara, jangan malam hari semalam suntuk kamu tidak tidur dan sebagainya. Tidurlah, berikan kesempatan mata kamu untuk istirahat. Kalau kamu mau puasa, puasalah 1 hari, 1 bulan. Al-Bahili masih yaitu berharap, ya Rasulullah mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Tahu saya, tahu kamu selama ini melakukan seperti itu, berarti 1 hari mampu, tapi lakukan itu. Tambahlah ya Rasulullah, tambahlah ya Rasulullah. Ya bolehlah kamu puasa
3 hari setiap bulannya, kamu akan mendapatkan pahala seperti orang puasa 1 bulan penuh. Ya Rasulullah, saya masih mampu ya Rasulullah, mohon ditambah lagi. Sehingga akhirnya oleh Rasulullah, sudahlah kalau kamu mau 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Ini puasanya Nabi Daud. Lakukan itu supaya kamu tetap sehat. Akhirnya yaitu Rasulullah memerintahkan supaya Al-Bahili itu melakukan 1 hari puasa, 1 hari tidak. Itu yang kemudian dikenal dengan nama puasa Daud, itu puasanya Nabi Daud. Kita boleh saja puasa Daud ini ketika memang fisik kita ini tidak memerlukan yaitu power, tenaga yang kuat misalnya. Untuk apa misalnya namanya orang hidup ini, ada juga orang yang bekerja yang memerlukan power untuk angkat junjung dan sebagainya. Tadi kita di pesantren juga kadang-kadang kita ada latihan silat, kadang-kadang ada latihan basket, ada latihan futsal, ada macam-macam. Ketika memerlukan power kayak begitu, kamu tidak puasa, nggak apa-apa. Tetapi ketika tidak ada kegiatan-kegiatan seperti itu, agak alangkah baiknya kalau kamu juga melakukan puasa karena masih mempunyai kekuatan. Insya Allah sekedar jalan dari kampus 1 ke Cikarang dengan puasa nggak ada kendala sama sekali, masih mampu lah. Sekalipun ada naik turunnya juga insya Allah masih mampu. Apalagi kita sudah diberikan yaitu petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan puasa, kita puasa terus menerus setiap hari selama 1 bulan, kita juga tidak mengalami kesulitan di dalam melakukan berbagai macam aktivitas, apalagi tidak puasa setiap hari, maka kita insya Allah masih kuat. Inilah yang mari kita tingkatkan ibadah ini. Lebih-lebih ini kita akan nanti datang adik-adik kelas kita, anak baru yang akan masuk di pesantren ini, maka diharapkan anak lama memberikan contoh yang baik-baik. Anak lama melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kalau anak lama melakukan perbuatan yang baik yang kemudian ditiru, diikuti oleh adik-adik kelas, maka anak-anak lama ini akan mendapatkan pahala yang luar biasa sebanyak anak-anak yang niru itu. Anak lama membiasakan yaitu hal-hal yang baik, kemudian ditiru oleh adik-adik yang baru ini. Mereka niru seperti kakak-kakak yang telah membiasakan aktif di dalam jamaah, aktif di dalam puasa, aktif di dalam mengaji Al-Quran, aktif di dalam misalnya belajar dan sebagainya. Anak baru mengikuti anak lama, maka anak lama akan mendapatkan pahala yang terus menerus selagi yang mengikuti kita masih terus mengamalkan. Jadi tidak ada ruginya. Tapi sebaliknya, kalau anak lama justru melakukan hal-hal yang negatif, yang kemudian ditiru oleh anak-anak baru melakukan hal yang negatif, maka anak lama juga akan mendapatkan yaitu kiriman dosa sebesar dosa yang diterima oleh anak baru yang mengikuti anak-anak lama itu. Maka ingat, Rasulullah menyatakan man sana sunatan hasanatan falau ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang biasakan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti akan diberikan pahala sebesar pahala orang yang menirukan orang yang melakukan perbuatan yang baik. Sebaliknya wa man sana sunatan sayyi'atan falihi wisruha wa wisru man amila biha. Orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tidak baik, ini anak lama melakukan coret-coret di dinding misalnya, diikuti oleh anak baru. Anak lama sekalipun sudah pulang dari pesantren akan tetap dapat kiriman dosa terus menerus. Naudzubillah. Anak lama jemur tidak diangkat misalnya, ditiru oleh anak-anak baru, maka sekalipun dia sudah pulang akan dapat kiriman dosa terus menerus. Naudzubillah. Berikan contoh anak baru dengan sebaik-baiknya supaya mereka mengikuti. Kalau mereka mengikuti, kita akan dapat pahala yang terus menerus. Ini yang kita harapkan. Jadi kita di pesantren ini banyak sekali hal-hal yang unik
yang tidak bisa didapatkan di luar, tetapi kita bisa dapatkan yaitu di pesantren ini. Dari sisi ibadah tadi, kita apabila melakukan ibadah kemudian diikuti oleh adik-adik kelas dan sebagainya, maka kita juga akan mendapatkan pahala. Kita dalam melaksanakan ibadah tidak mengalami kesulitan. Kita mau puasa juga banyak teman-teman yang berpuasa. Kita mau bangun malam juga banyak teman-teman yang siap untuk bangun malam. Ini sehingga kita tidak mengalami kesulitan. Beda ketika kita di rumah masing-masing, sulit. Kita mau bangun, kadang-kadang yang lain tidak bangun, atau sebaliknya yang lain bangun, kita sendiri dibangunkan malas dan sebagainya. Alhamdulillah. Inilah anak-anak sekalian yang perlu dipersiapkan. Kemudian dalam rangka penyambutan santri baru, yang perlu diingatkan satu, anak lama hendaknya melaksanakan kegiatan-kegiatan ini dengan biasa, artinya wajar, jamaah, jangan sampai juga terlambat. Tradisi-tradisi kita, sunnah-sunnah ma'had dilaksanakan, yaitu kita bangun pagi tetap saja, sekalipun ada anak baru, bukan bangun paginya jam 6. Anak baru tentunya sulit sekali nantinya untuk pertama kali bangun pagi dan sebagainya ini, karena kebiasaan masing-masing di rumah mereka berbeda-beda. Ada yang biasa bangun pagi, tetapi ada juga yang bangunnya kesiangan, maka di pesantren sulit. Tetapi kalau anak lama memberikan contoh, maka insya Allah yang baru akan mengikuti dengan mudah. Maka supaya jangan sampai ada yaitu disiplin yang kendor. Bahasa coba praktekkan. Bahasa sekali lagi praktekkan. Anak-anak kita perlu ditingkatkan itu bahasanya. Apalagi sekarang ini peluang-peluang untuk bisa mendapatkan beasiswa di berbagai macam jurusan perguruan tinggi di luar negeri begitu banyak. Tapi syarat utamanya memang bahasa. Sekalipun banyak tawaran peluang untuk beasiswa di luar negeri, kalau kita bahasanya tidak mampu, ya tidak akan bisa, yaitu berangkat. Maka kita harapkan santri Tarunajaya Cipining dalam hal bahasa ini adalah merupakan hal yang utama, supaya kita bisa menikmati dunia ini. Kita bisa jalan kemana-mana, karena kita mempunyai kemampuan yaitu komunikasi. Kalau kita sekurang-kurangnya bisa bahasa Arab, bahasa Inggris saja, insya Allah sudah bisa keliling. Sekalipun ke Jepang misalnya, yang orang Jepang bahasanya bahasa Jepang, kalau kita mampu bahasa Inggris, insya Allah juga banyak yang nyambut pakai bahasa Inggris. Maka ini harus dikuasai betul-betul. Jangan sampai masalah bahasa ini kita hanya bahasa di mana kita dilahirkan saja. Orang Jawa bahasa Jawa, orang Sunda pakai bahasa Sunda. Yang kayak begitu nggak usah dipelajari lagi, insya Allah nggak keliru kita. Ngomong pada orang tua kita dalam bahasa Sunda misalnya, yang Sunda juga nggak akan salah, nggak usah dipelajari lagi. Tetapi bahasa Arab sebagai bahasa agama kita perlu kita pelajari. Demikian pula juga bahasa Inggris sebagai bahasa pengetahuan, bahasa pergaulan, kita juga perlu kita pelajari. Ini maka diharapkan anak-anak dari awal tahun ini sudah aktif, yaitu berbahasa, baik bahasa Arab maupun bahasa Inggrisnya. Saya berharap setiap tahun itu ada kenaikan, yaitu volume orang-orang yang bisa diterima di berbagai macam perguruan tinggi di luar negeri. Kalau tahun lalu yang diterima di Al-Azhar yaitu sampai 12 orang, mudah-mudahan tahun ini bisa lebih daripada itu. Tahun yang akan datang pada gilirannya anak-anak bisa lebih daripada itu. Kalau tahun ini tahun lalu misalnya ada juga yang diterima di Libanon 2 orang,
maka kita inginkan tahun berikutnya meningkat lagi. Demikian pula yang di Maroko, yang di Madinah, bahkan sekarang di Saudi Arabia ini, di berbagai macam daerah yang ada perguruan tingginya memberikan kesempatan untuk beasiswa kepada anak-anak yang lancar pakai bahasa Arabnya. Maka kita silakan ini dimanfaatkan kesempatan ini dengan terus berlatih bagaimana bahasa Arab, bahasa Inggris, terus tingkatkan latihan. Saya minta kepada Sidki, mana Sidki? Sidki yang telah yaitu pengalaman ke Amerika kemarin, bagaimana coba ajak teman-teman ini supaya bisa yaitu bahasa Inggris. Jangan sampai setelah Sidki kembali dari Amerika tidak ada lagi nanti yang bisa lulus untuk mengikuti program YES misalnya. Justru semakin meningkat. Kalau sekarang 1, bagaimana yang akan datang ini bisa 10 misalnya, bisa berkembang di mana-mana. Ini coba tolong supaya dimanfaatkan, ajak teman-teman bagaimana supaya meningkatkan bahasa ini, sehingga ketika ada seleksi itu bisa lulus atau bisa mengikuti. Yang putri pun juga jangan kemudian putri merasa ya minder, ya kami putri mau kemana lagi. Tidak. Putri juga banyak punya kesempatan. Di luar negeri pun juga banyak. Selain Mesirnya yang kita tahu selama ini, ada juga seperti di Lebanon itu juga putri juga bisa diterima. Di Maroko juga ada putri juga. Ya, kemarin saya dapat SMS dari teman kamu yang ada di Turki. Siapa itu namanya? Sipak atau siapa? Putri. Ini di Turki ini anak-anak putra belum ada. Kok malah wanita yang gagah di sana? Sudah 2 orang dari sini. Yang putra mana ini? Gitu. Kenapa ini? Nah, cobalah ada keberanian untuk mencoba melamar, yaitu di sana di Turki. Di sana banyak ditawarkan berbagai macam yaitu fakultas, yaitu ditawarkan untuk beasiswa. Nah, ini kuncinya memang bahasa itu. Ketika bahasanya lemah, ya tidak ada keberanian untuk daftar gitu. Jadi kalau dari Cipining ini tidak ada yang daftar ke luar negeri, memang itu indikator bahwa bahasa di Cipining ini lemah. Tapi kalau bahasanya kuat, mereka akan semangat, mereka akan pede, bisa mendaftarkan kemana-mana. Nah, ini perlu ditingkatkan yaitu bahasa ini, sehingga peluang-peluang beasiswa yang kayak begitu banyaknya kita juga bisa menikmati. Jangan ini dibiarkan saja tidak disambut karena ada tawaran-tawaran seperti itu. Ini yang perlu sampaikan. Mudah-mudahan tahun ini jauh lebih baik daripada tahun sebelumnya di dalam bahasa dan sebagainya, dan anak-anak bisa berkembang yang seluas mungkin. Sekian saja. Subhanallah wa bihamdika.